Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Nasionalisme berasal dari kata nation, bahasa Inggris berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Satu, kesatuan, satuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintah sendiri. Dua, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat yang sama atau kebersamaan. Dan tiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya, dalam hal ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asl. Al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani Al-Ta'rifat period Dar Alkitab Al-Arabi 1405 Hijriah halaman 327. Mencintai tanah air
adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia, mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut perlu kiranya kita mencermati paparan berikut ini. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir, yaitu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana raduka ilam ma'ad. Artinya, sungguh Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan kata Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Al-Fakhr Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mal-Fatih Al-Ghaib menyatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalawati wafat 1127 Hijriah dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, di dalam tafsirnya Quran surat Al-Qasas 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim anikatulu anfusakum awi akharruj min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka atau orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Dalam kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dengan sebanding bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya
Yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijaizi yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fi dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijaizi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Muhammad Mahmud Al-Hijaizi, Tafsir Al-Wadli. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufassir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quranul Karim. Selain dalil dari Al-Quran, terdapat juga dalil dari hadis, yaitu sebagai berikut. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau mengurangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Al-Hifz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriyah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari period Dar Al-Ma'rifah 1379 Hijriah juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hifz Ibnu Hajar Badr Al-Din Al-Aini wafat 855 Hijriyah dalam kitabnya Umadatul Qari Syarah Sahih Bukhari menyatakan di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti wafat 911 Hijriyah dalam kitabnya Al-Tawshih Syarah Jami As-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Said bin Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari berpergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Harits bin Umar dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepada Qutbah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Harits bin Umar mengikutinya. Sedangkan Abu Al-Qasim Sayyibuddin Abdurrahman bin Ismail yang sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asyuyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas bin di atas memberikan komentar di dalamnya. Hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya.
Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Ar-Rahman Al-Mubarakfuri, wafat 1353 Hijriyah, dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarah Al-Tirmizi period Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah juz 9 halaman 283. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Sayyibuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dan Abu Syams wafat 665 Hijriyah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muktafa fil Maghasil Nabi Al-Mustafa berikut. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Warokoh bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu dia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hifz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi dan yang lainnya, sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.